Sebuah mobil jemputan sekolah menyisakan satu kursi kosong di baris paling belakang. Namun, AC yang mendadak dingin dan aroma kapur barus yang menyengat menyadarkan sang supir bahwa ia tidak sedang mengemudi sendirian. Sore itu, langit Jakarta berwarna abu-abu pekat, khas mendung yang menggantung tanpa kepastian. Pak Jaka mengusap peluh di dahinya sambil menatap spion tengah mobil elf tua kesayangannya. Mobil itu biasanya bising dengan celoteh anak-anak SD. Tapi sore ini, ia hanya tinggal mengantar satu penumpang terakhir. Ali, bocah kelas 4 yang tertidur pulas di baris kedua. Tinggal satu lagi, habis ini pulang. Gumam Pak Jaka pada dirinya sendiri. Ia memutar kemudi, memasuki area perumahan tua yang jalannya menyempit dan dinaungi pohon-pohon angsana besar. Suasana mendadak hening. Suara mesin mobil yang biasanya meraung, kini terdengar seperti bisikan parau. Tiba-tiba, suhu di dalam mobil turun drastis. Pak Jaka melirik panel AC. Sudah ia kecilkan, tapi embun mulai menutupi kaca bagian dalam. Bau harum parfum jeruk yang biasa ia semprotkan perlahan kalah oleh aroma lain. Aroma yang menusuk, kering, dan sangat ia kenali. Bau kapur barus. Ia mencoba mengabaikannya. Namun, saat melewati polisi tidur, mobil itu terasa berat di bagian belakang. Bagian belakang mobil ambles, seolah-olah ada beban seberat 3 orang dewasa yang tiba-tiba duduk di sana. Pak Jaka melirik spion tengah. Di baris paling belakang, kursi yang seharusnya kosong dan terlipat sebagian, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan putih, tegak, dan kaku. Ali, bangun Li. Bisik Pak Jaka, suaranya bergetar. Ali tidak bergeming. Bocah itu malah mendengkur lebih dalam. Wajahnya pucat, seolah energinya sedang diisap. Pak Jaka memberanikan diri melirik spion lagi. Kali ini, ia melihatnya dengan jelas. Di jok paling belakang, di sudut yang paling gelap, duduk sesosok tubuh yang dibungkus kain kafan kusam. Kainnya penuh noda tanah kecoklatan yang masih basah. Sosok itu tidak bergerak, tapi kepalanya miring ke samping, bersandar pada kaca jendela. Bagian wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya ada lubang hitam di area mata dan ikatan tali pocong yang mencuat layaknya antena di atas kepala yang kaku. Puncak teror jantung Pak Jaka berdegup kencang, menghantam rusuknya. Ia ingin menginjak rem dan lari, tapi kakinya kaku. Ia terjebak dalam kecepatan 20 km per jam di jalanan yang sepi. Tiba-tiba, suara terdengar dari belakang. Itu suara gesekan kain kafan yang kering. Pak Jaka melihat dari spion, sosok itu perlahan mulai menegakkan kepalanya. Gerakannya patah-patah. Pocong itu bergeser. Bukan melompat, tapi meluncur di atas jok kulit mobil. Mendekat ke arah baris tengah, ke arah Ali yang sedang tidur. Aroma busuk bangkai kini bercampur dengan bau kapur barus tadi. Jangan ganggu anak itu. Bisik Pak Jaka dengan air mata yang mulai menetes. Tepat saat itu, mobil melewati lampu jalan yang berkedip. Dalam sepersekian detik cahaya masuk ke kabin, Pak Jaka melihat wajah sosok itu di spion. Wajahnya hitam legam, seperti daging yang hangus tapi basah. Kapas-kapas kotor menyembul dari lubang hidungnya. Dan yang paling mengerikan, makhluk itu sedang menatap Pak Jaka melalui spion. Matanya putih tanpa pupil, melotot tajam. Makhluk itu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan.
melampaui jok belakang. Kepalanya kini berada tepat di samping telinga Ali. Bibirnya yang menghitam terbuka, membisikkan sesuatu yang terdengar seperti gesekan amplas. Belum sampai rumah. Pak Jaka tidak tahan lagi. Ia menginjak gas sedalam-dalamnya. Mobil elf itu meraung, melesat membelah kegelapan. Ia tidak peduli lagi dengan guncangan. Fokusnya hanya satu, rumah Ali di ujung blok. Begitu sampai di depan pagar rumah Ali, Pak Jaka menginjak rem mendadak hingga ban mobil mendecit. Ia segera melompat ke baris tengah, menggendong Ali yang masih linglung dan berlari menuju pagar rumah orang tua bocah itu sambil berteriak histeris. Setelah orang tua Ali keluar dan keadaan tenang, Pak Jaka berdiri di pinggir jalan dengan napas tersengal. Ia memberanikan diri menatap mobilnya yang terparkir dengan pintu terbuka. Lampu kabin mobil menyala redup. Di jok paling belakang, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Namun, saat Pak Jaka mendekat untuk menutup pintu, ia membeku. Di kaca jendela jok paling belakang, terdapat bekas tempel kening yang berlapis tanah kering. Dan di atas kursi itu, tertinggal sepotong kapas kusam yang aromanya sangat harum kapur barus. Sejak hari itu, Pak Jaka tidak pernah lagi mau menarik jemputan lewat dari jam 4 sore. Karena ia tahu, di jam-jam tertentu, ada penumpang yang enggan berjalan kaki dan memilih duduk tenang di baris paling belakang. Jika suatu saat kamu merasa tidak sendirian, mungkin memang benar begitu. Dan ingat, jangan teriak.